Disinilah kita harus memahami bagaimana caranya meredam amarah. Belajarlah faham bahwa yang ada di sekitar kita itu ujian bagi kita. Yang tidak enak ujian bagi kita. Yang enak pun itu ujian bagi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan di pagi hari ini kita senantiasa diberi kesehatan dan juga hidayah oleh Allah Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Hari ini tema kita sebenarnya sudah sangat sering orang itu mendengar. Meredam emosi. Sering sekali kita mendengarkan bagaimana seseorang itu marah, padahal kita juga tahu bahwa kita itu seorang muslim. Allah melarang kita marah. Dalam hadis juga diceritakan, la taghdab walakal jannah, jangan marah bagimu surga. Jadi kesannya hadis tersebut itu hanya sebagai kata-kata yang hanya kita hafalin aja. Hafal semua orang hafal. Tapi orang-orang yang tahu agama itu pun sama. Orang-orang seperti kita tahu agama masih aja marah. Entah sama orang lain, entah sama saudara, entah sama anak istri atau suami. Itu seperti tersebut. Jadi kesannya kata Rasulullah ini tidak pernah dianggap bahwasanya kalau kita itu tidak marah, Allah itu akan memberikan surga. Kalau kita marah, kita udah pada tahu sebenarnya pasti akan masuk neraka. Tetapi kenyataannya enggak. Nah, disinilah caranya. Bagaimana seseorang itu bisa marah? Karena tidak tahu bahwa sesuatu yang terjadi di sekitarnya itu adalah ujian bagi dirinya. Sesuatu yang terjadi, semua yang terjadi di sekeliling kita ini adalah ujian bagi dirinya, bagi diri kita. Ya, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Aku ciptakan kamu ujian bagi yang lainnya. Apakah kamu sabar? Nah, disinilah kita harus memahami ayat demi ayat itu kita renungkan. Kemudian kita harus paham, oh Mas Bobi itu ujian saya, oh istri saya itu ujian saya, oh anak saya itu ujian saya, oh suami saya ujian saya, oh kendaraan di jalan itu ujian saya, oh orang lain ujian saya. Harusnya seperti itu. Nah, inilah yang menjadikan kita orang Islam itu nggak paham sebenarnya. Dia ngerti ilmunya, ngerti. Fa'fu anhum, maafkan mereka, banyak yang tahu. Wastaghfir lahum, mohonkan ampunan dosa-dosa mereka, banyak yang tahu, tetapi kenyataannya nggak bisa. Ya, akhirnya kita mengingkari ayat-ayat tersebut. Hanya tahu tapi tidak bisa menjalankan. Disitulah sebenarnya kita tahu bahwa diri kita itu sebenarnya masih ada setan. Padahal diri kita sendiri kalau dibilang salah nggak mau. Marah demi marah itu kita lakukan. Kalau nggak marah, iri. Kalau nggak iri, fitnah dan sebagainya. Keluarin aja terus-menerus. Dan ini akan menjadikan satu kesatuan yang namanya dosa. Disinilah kita harus memahami bagaimana caranya meredam amarah. Belajarlah faham bahwa yang ada di sekitar kita itu ujian bagi kita. Yang tidak enak ujian bagi kita. Yang enak pun itu ujian bagi kita. Nggak perlu kita itu terlalu bersenang-senang juga nggak perlu. Ya, satu sisi amarah, belajarlah. Kita mohon ampunan kepada Allah Ta'ala kalau emosional. Ya, Rasul mengajarkan kalau kita marah, kita duduk, kalau nggak bisa ambil air wudhu, kemudian sholat. Nah, seperti itu diajarkan oleh Rasulullah. Tapi kenyataannya memang sangat sulit. Seorang yang tahu agama pun dia masih marah. Bahwasanya ujian di depannya ini udah bukan ujian, dia benci sama saya. Itu kuncinya. Sehingga marah itu akan meledak. Nah, itulah sesuatu hal yang memang kita tidak paham bahwa yang ada di sekitar kita ini adalah ujian dari mulai kita itu akhir balik hingga Allah memanggil kita. Selamanya kita tidak akan tahu bahwa marah itu sebenarnya adalah setan yang masih ada dalam diri kita.
Mudah-mudahan ini bisa menjadikan manfaat bagi semuanya. Ayolah kita belajar. Kalau Allah menceritakan, menyuruh malaikat Jibril melalui Rasul, jangan marah bagimu surga, lakukan. Jangan menunggu waktu. Kalau ada kejanggalan, itu berarti setan yang ada dalam diri kita. Diam, istighfar, tersenyum. Karena surga sudah menanti kita. Amin, ya Allah. Ingat itu. Ayo kita belajar kalau kita menginginkan surga. Mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam. Allahu a'lam. Barakallah, terima kasih Pak Ustadz tausiahnya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Besok lusa apa rencananya ke rumah Teh Pipik istrinya Kang Jaja. Pemirsa setia Siraman Kolbu, bagaimana kabarnya? Insya Allah semuanya baik-baik saja. Alhamdulillah. Itu pantun standar dari saya Pak Ustadz sebagai pembukaan. Aduh ya Allah. Alhamdulillah pemirsa, saat ini saya hadir untuk mendampingi Pak Ustadz Danu kembali di Siraman Kolbu. Sejukan hati. Masya Allah. Pak Ustadz Danu apa kabarnya nih? Alhamdulillah. Sehat semuanya Pak Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah Allah masih mengizinkan saya untuk membawakan acara ini. Bismillah, mudah-mudahan acara yang senantiasa memberikan banyak sekali ilmu tauhid dan menjadikan kita mudah untuk mengintrospeksi kesalahan kita, sehingga insya Allah kita bisa menjalankan perilaku kita sebagaimana dicontohkan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Sesuai syariat Islam ya. Baik. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pemirsa Siraman Kolbu MNC TV yang dirahmati Allah, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin ya Allah. Yang sedang sakit Allah berikan kesembuhan. Amin. Yang sedang sulit Allah berikan kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Amin. Pemirsa MNC yang dirahmati Allah, tema kita kali ini bagus sekali, yaitu meredam emosi. Islam mengajarkan kepada kita untuk bisa pandai menahan marah. Bahkan di dalam Al-Quran, di antara sifat orang yang bertakwa itu adalah ketika dia pandai menahan marah. Wal kadhiminal ghaidh, dia pandai menahan marah. Rasulullah SAW pernah menyampaikan bahwa siapakah manusia yang paling kuat dalam kehidupan ini? Manusia yang paling kuat ternyata bukan dia yang pandai gulat, bukan dia yang tenaganya paling besar, bukan. Tapi kata Nabi SAW, manusia yang paling kuat adalah dia yang pandai menahan marahnya, pandai menahan emosinya. Islam itu ramah, bukan marah. Marah itu perkara yang akan mengantarkan kepada keburukan. Segala sesuatu jika dimulai dengan marah pasti akan mengantarkan ketidakbaikan dalam urusan hidup kita. Seorang suami yang sering marah kepada istrinya, maka jangan kaget, jangan salahkan kalau kemudian pada akhirnya ada hal-hal yang tidak pernah kita inginkan terjadi karena dimulai dengan marah. Seorang istri yang juga mudah marah kepada suaminya, ujungnya hanya akan menyulut emosi di antara keduanya sehingga menyebabkan rumah tangga yang sedang dibangun itu bisa retak. Sehingga Nabi SAW memberikan wasiat nasihat kepada kita. La taghdab walakal jannah. Jangan marah untukmu surga. Ada seorang pemuda yang bertanya kepada Rasul, ya Rasul, berikan nasihat kepadaku. Kata Nabi, la taghdab walakal jannah. Jangan marah, maka untukmu surga. Coba kita perhatikan bagaimana sikap Rasulullah SAW. Ketika dihina, dicaci maki, direndahkan, Rasulullah tidak membalas apa yang orang lain lakukan. Tapi Rasul menghadirkan sikap terbaik, yakni menahan marah, kemudian bisa memaafkan kesalahan orang.
maka biasanya seseorang akan masuk pada level bisa memaafkan ketika dia bisa menahan marah. Tapi jika dia sudah memulainya dengan marah, maka jangankan bisa memaafkan, boleh jadi dia tidak akan bisa menemukan jawaban dari rasa yang pernah dia rasakan. Percayalah, jika kita bisa pandai menahan marah, Allah siapkan pahala terbaik. Dan setelah itu kita bisa bersihkan hati, lapangkan hati untuk bisa mendapatkan kebaikan dalam hidup ini. Mudah-mudahan kita bisa menahan marah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Terima kasih Pak Ustadz Hilman. Silakan duduk lagi. Masya Allah, tidak main-main ya. Iya. Menahan emosi itu banyak fadilahnya. Salah satunya mendapatkan surganya Allah. Betul. Itu sulit sekali menahan emosi. Mudah-mudahan lewat siraman kolbu kita bisa mudah untuk menahan emosi. Amin. Amin. Amin.